Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas materi dan soal SKB berbasis CAT untuk bidang penata kelola sistem teknologi informasi, di mana submateri yang akan kita diskusikan pada video kali ini yaitu terkait dengan sistem informasi kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk bidang yang satu ini materinya banyak sekali. Ya, untuk kemampuan umum ada 9 materi dan kemampuan khusus ada 19 materi. Nah, di video ini saya akan membahas materi ke-17 yang ada di kemampuan khusus, yaitu manajemen sistem informasi kesehatan atau mungkin lebih ringkasnya kita sebut SIK, sistem informasi kesehatan. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami tentunya terkait dengan sistem informasi kesehatan. Yang pertama tentu saja terkait dengan pengertian dan tujuan sistem informasi kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan itu didefinisikan sebagai sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi, perangkat lunak, dan prosedur-prosedur administratif untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyediakan informasi kesehatan secara efisien dan efektif, di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, meningkatkan pengambilan keputusan klinis yang tepat, mengurangi biaya dan risiko medis, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, ini harus teman-teman pahami. Kemudian poin selanjutnya yang harus teman-teman pahami juga itu terkait dengan tujuan khusus dari sistem informasi kesehatan. Nah, ada beberapa tujuan khusus dari sistem informasi kesehatan. Kita bisa lihat di sini ada 4 ya. Yang pertama mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi kesehatan pasien. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Ketiga meningkatkan pengalaman pasien. Dan keempat mendukung pengambilan keputusan strategis dan manajemen kesehatan. Kemudian poin selanjutnya yaitu terkait dengan komponen sistem informasi kesehatan. Ada beberapa hal juga yang harus teman-teman pahami di sini, bahwasanya sistem informasi kesehatan itu terdiri dari beberapa komponen. Ya, bisa dilihat bahwa komponen-komponennya itu terdiri dari hardware, software, data, prosedur, dan pengguna atau user. Kemudian peran sistem informasi kesehatan. Nah, ini juga harus teman-teman pahami apa yang menjadi peran dari sistem informasi kesehatan. Nah, setidaknya ada 5 peran dari sistem informasi kesehatan ya. Yang pertama untuk mendukung pengambilan keputusan klinis, yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan, ketiga meningkatkan keamanan dan kualitas layanan kesehatan, keempat itu meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyakit, dan yang kelima memfasilitasi manajemen sumber daya kesehatan. Kemudian poin selanjutnya yang harus teman-teman pahami juga yaitu terkait dengan tantangan sistem informasi kesehatan. Nah, ada beberapa tantangan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan. Kemudian kedua, kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis. Ketiga, masalah kepenuhan dan privasi. Keempat, integrasi dengan sistem yang sudah. Dan kelima, tantangan budaya. Kemudian poin selanjutnya lagi terkait dengan arsitektur sistem informasi kesehatan. Nah, ini juga teman-teman harus pahami. Apa saja yang menjadi arsitektur sistem informasi kesehatan? Setidaknya ada 3 ya. Arsitektur sistem informasi kesehatan terpusat, kemudian kedua arsitektur sistem informasi kesehatan terdistribusi, dan ketiga arsitektur sistem informasi kesehatan berbasis cloud. Untuk penjelasannya mungkin teman-teman bisa langsung searching di Google ya. Oke, sekira itu saja untuk suplemen materi. Selanjutnya kita coba lihat contoh soalnya ya. Jadi di sini saya sudah buatkan 5 bentuk soal ya, yang saya pikir ini bisa menjadi acuan bagi teman-teman untuk memahami seperti apa kira-kira model soal dari SKB bidang penata kelola sistem teknologi informasi, khususnya untuk submateri sistem informasi kesehatan. Kita mulai dengan soal nomor 1 ya. Tapi seperti biasa saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan apabila ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di video ini, silakan dituliskan jawabannya di kolom komentar. Perhatikan soal nomor 1. Rumah sakit Sehat Sentosa memiliki banyak cabang yang tersebar di beberapa kota besar. Mereka ingin mengimplementasikan sistem informasi kesehatan untuk memantau riwayat kesehatan pasien di semua cabang.
Manajemen mempertimbangkan arsitektur terpusat agar semua data pasien dapat diakses dari satu server pusat. Namun, kepala IT khawatir bahwa jika server pusat mengalami gangguan, maka semua data tidak dapat diakses. Berdasarkan situasi tersebut, mana solusi terbaik yang bisa diambil oleh Rumah Sakit Sehat Sentosa? Kita coba lihat opsinya. A. Tetap menggunakan arsitektur terpusat karena lebih efisien dalam konsolidasi data. Kemudian B. Menggunakan arsitektur terdistribusi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu server pusat. Kemudian C. Menggunakan arsitektur berbasis cloud untuk akses yang lebih fleksibel dan biaya infrastruktur lebih rendah. D. Menggunakan arsitektur hybrid dengan menggabungkan data lokal dan pusat. Kemudian E. Mempertahankan pencatatan manual sebagai cadangan jika sistem gagal. Untuk soal nomor 1 ini jawaban saya adalah B ya. Jadi B. Menggunakan arsitektur terdistribusi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu server pusat. Ya. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan. Puskesmas Indah Jaya menggunakan sistem informasi kesehatan berbasis cloud untuk mengakses data pasien dari berbagai perangkat dan lokasi. Namun mereka sering mengalami kendala karena koneksi internet yang tidak stabil, sehingga beberapa kali staf tidak bisa mengakses data pasien pada saat darurat. Selain itu, mereka juga merasa biaya langganan bulanan penyedia layanan cloud cukup tinggi. Apa yang sebaiknya dilakukan Puskesmas Indah Jaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sistem informasi? Kita coba lihat opsinya. A. Beralih ke arsitektur terpusat agar tidak bergantung pada koneksi internet. B. Menggunakan arsitektur terdistribusi dengan server di masing-masing cabang. C. Meningkatkan infrastruktur internet dan negosiasi ulang biaya dengan penyedia layanan cloud. Kemudian D. Meminta penyedia layanan cloud untuk meningkatkan bandwidth akses data. Dan E. Mengganti sistem cloud dengan sistem berbasis lokal untuk mengurangi ketergantungan pada koneksi internet. Kira-kira mana yang benar ini teman-teman? Untuk soal nomor 2. Ya, di sini jawaban saya adalah C ya, yaitu meningkatkan infrastruktur internet dan negosiasi ulang biaya dengan penyedia layanan cloud. Ya, hal ini dilakukan karena memang peningkatan infrastruktur internet itu dapat mengatasi masalah akses dan negosiasi biaya, bisa membantu mengurangi biaya operasional. Selanjutnya soal nomor 3, perhatikan baik-baik. Di klinik Anda menggunakan arsitektur cloud untuk sistem informasi kesehatan. Namun, Anda khawatir tentang keamanan data yang disimpan di cloud. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Opsinya A. Beralih ke arsitektur terpusat. B. Menggunakan enkripsi dan kebijakan keamanan yang ketat. C. Menyimpan data di server lokal. D. Mengurangi penggunaan cloud untuk data sensitif. Dan E. Menambah biaya untuk keamanan data cloud. Soal nomor 3 ini jawabannya tentu saja adalah B ya, menggunakan enkripsi dan kebijakan keamanan yang ketat. Nah, jadi dengan enkripsi dan kebijakan keamanan yang ketat, maka itu akan membantu melindungi data kesehatan di cloud. Berikutnya soal nomor 4. Apa salah satu tantangan utama dalam penerapan sistem informasi kesehatan berbasis cloud di rumah sakit? Opsinya A. Memungkinkan akses data hanya melalui perangkat mobile. B. Tidak memerlukan koneksi internet yang stabil. C. Meminimalisir risiko kehilangan data pasien. D. Keamanan data menjadi tanggung jawab penuh penyedia layanan cloud. Dan E. Sistem lebih fleksibel dalam hal integrasi dengan perangkat keras lama. Untuk soal nomor 4 ini jawaban saya adalah D ya. Jadi keamanan data di cloud itu menjadi tanggung jawab penyedia layanan cloud, dan meskipun cloud umumnya aman, ada kekhawatiran tentang kontrol dan privasi data yang disimpan di luar organisasi. Jadi itu menjadi salah satu tantangannya ya, keamanan data. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan baik-baik soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita di video kali ini. RSU Sehat Mandiri baru saja mengimplementasikan sistem informasi kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Setelah beberapa bulan penggunaan, manajemen mencatat pengurangan kesalahan dalam pengobatan dan peningkatan kepuasan pasien. Apa tujuan khusus dari sistem informasi kesehatan yang paling tepat? Nah, ini ada di suplemen materi tadi ya.
Jadi kalau teman-teman sudah baca suplemen materinya, saya kira teman-teman akan sangat mudah untuk menjawab model-model soal seperti ini. Opsinya A. Meningkatkan jumlah pasien, B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan, C. Meningkatkan pemasaran rumah sakit, D. Meningkatkan keuntungan finansial, dan E. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Soal nomor 5 ini jawabannya adalah B, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Oke, sekira itu saja yang bisa saya sharing pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya tidak ada perjuangan yang sia-sia karena setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.